Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, Sobahul khair. Kaifa halukum? Natamannaikum fi halatis sihhati wal afiyah. Haya nabtadi'ul an bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang Ustazah cintai, untuk selanjutnya, setelah kita belajar bab 1 dan 2, kita akan masuk di bab yang ketiga, yaitu aku suka menolong. Oke. Kita sebagai manusia harus saling tolong-menolong. Allah berfirman di dalam surat Al-Ma'un. Kita baca bersama-sama yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Alladzina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana manfaat hikmah tolong-menolong? Yuk kita bahas dan kita cermati video berikut ini. Anak-anakku sayang, setelah kita membaca surat Al-Ma'un, yuk kita pahami yuk. Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Al-Ma'un urutan surat yang ke-107. Al-Ma'un termasuk golongan surat Makkiyah karena diturunkan di Mekah. Isi kandungan surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un isinya berbuat baik kepada sesama dan beribadah kepada Allah. Yang kedua, memberikan makan kepada anak yatim dan orang miskin. Yang ketiga, menjaga sholat dan waktu sholat serta ikhlas melakukannya. Yang keempat, melakukan kebaikan dan mengeluarkan barang-barang yang berguna untuk diinfakkan. Nah, anak-anakku, ternyata di dalam surat Al-Ma'un Allah melarang kita atau melarang manusia untuk satu, mendustakan agama. Yang kedua, dilarang menghardik anak yatim dan orang miskin. Yang ketiga, dilarang berbuat sombong dan riya. Yang keempat, dilarang meninggalkan sholat 5 waktu atau sholat fardu. Anak-anakku sayang, kalau di dalam surat Al-Ma'un kita dilarang menghardik anak yatim dan orang miskin, berarti kita disuruh untuk saling tolong-menolong. Kenapa?
Karena kita melaksanakan perintah Allah yang ada di dalam surat Al-Maidah ayat 2, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 1. Yang kedua, karena manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial. Maksudnya, manusia tidak dapat hidup sendiri dan pasti membutuhkan pertolongan orang lain. Misalkan kalau kita mau makan nasi saja, kita membutuhkan banyak sekali manusia. Ya, misalkan kita membutuhkan Pak Tani yang menanam padi, kita membutuhkan pabrik yang membuat pupuknya, kita membutuhkan orang lain untuk memanennya, kita membutuhkan orang lain untuk menggiling padinya agar menjadi beras, kita membutuhkan mama untuk memasak. Tidak mungkin kita ujuk-ujuk makan nasi yang sudah ada di atas meja, itu melalui proses. Yang ketiga, dengan tolong-menolong dan bekerja sama dalam kebaikan dan kesabaran akan terasa lebih nyaman dan indah dipandang oleh mata. Seperti apa sih contoh tolong-menolong itu? Coba yuk. 1. Memberi makan anak yatim dan orang miskin. Yang kedua, membantu nenek menyeberang jalan. Yang ketiga, meminjami teman pensil atau yang lainnya. Itu contoh tolong-menolong, masih banyak yang lainnya. Nah, apa sih manfaat tolong-menolong itu? 1. Pekerjaan cepat selesai. Yang kedua, mempererat persaudaraan. Yang ketiga, pekerjaan berat menjadi ringan. Yang keempat, menumbuhkan kerukunan. Dan yang kelima, menghemat tenaga karena dikerjakan bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana anak-anakku? Setelah kita belajar melalui video, semoga Allah memudahkan dan memahamkan kita semuanya dalam belajar. Tentunya Ustazah berharap kalian masih tetap semangat untuk belajar. Oke anak-anakku, dan harus bisa menerapkan tolong-menolong di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pesan Ustazah, jangan lupa sholat tepat waktu. Yang kedua, jangan lupa selalu membaca Al-Quran setiap hari. Yang ketiga, selalu belajar di rumah. Yang keempat, jangan lupa hormati dan patuh sama kedua orang tua. Dan yang terakhir, hati-hati dimanapun kalian berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.